Oke guys, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kepada saya. Jadi video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang kemarin dan juga ingin membenarkan beberapa hal dari video kemarin. Jadi kemarin itu nggak tahu kenapa ya, saya kok nggak konsen, kurang konsen, dan akhirnya beberapa hal saya lupa akan yang akan saya jelaskan kepada kalian. Oke, so langsung aja di sini kita bakal buka ya filenya. Nah, di sini BTW untuk below-nya ini itu aku sudah below atau bantalnya ini sudah jadikan ini. Nanti tinggal kalian geser aja ini ke sini. Terus kalian scale. Nah, samakan bentuknya. Terus untuk yang selimutnya ini aku merasa kemarin itu kurang ya. Bagus ya bentuknya. Jadi caranya itu kita masuk ke solidify, kita tambahkan aja ininya kecil aja, nggak usah terlalu banyak ya. Sebenarnya ini itu pada saat sebelum kita simulasikan ya, jadi biar nggak tabrakan gini. Soalnya untuk yang ini kan sudah bagus nih bentuknya. Kalau kita kasih solidify itu offsetnya kita jadikan 0 ya, kayak gini. Oke, nice. Oke, sudah ya kayak gini ya, biar terlihat lebih smooth lagi lah tuh. Selanjutnya saya bakalan ngebuat ini, bagaimana sih caranya agar kita bisa membuat lampu neon yang ada di bawah kasur. Itu caranya sebenarnya gampang ya, kita ini spread aja. Terus sebentar, shortcutnya belum ya. Nah, terus kita bakal pergi ke yang namanya ini viewport ya, viewport yang kedua ini. Lalu kita bakal mana ya? Kita bakal menuju ke sini, material properties. Setelah itu kita tambahkan ini. Oke, lalu kita tekan aja new. Kita pergi ke edit mode dengan cara menekan tombol tab atau kalian bisa pergi ke sini. Terus kalian seleksi bagian yang bawah. Sebentar, untuk yang plannya ini mungkin saya hide dulu aja dulu. Kita pergi ke edit mode, kita pilih ini yang menjadi edge mode atau apa ini, surface ya, surface mode ini. Kita seleksi bagian sininya ya, atau kalian jika tidak ingin lama-lama kayak gitu, jadi kalian bisa langsung aja klik shift tahan, lalu kalian tekan di yang bagian samping pojoknya ini yang dekat dengan sisi sikunya. Oke, nah seperti ini, kontrol ya, maaf, kontrol maksud saya. Setelah itu ini kan sudah berputar semua nih, ini kurang, dan ini juga kurang. Ini kan sudah nih semuanya. Jadi sekitar sisi-sisi sini itu sudah aku kasih select semua. Kita pilih ini yang ke material kedua, lalu kita ganti warnanya agar sebagai penanda aja, kita jadikan warna biru mungkin ya. Kita tekan assign. Nah, ini jadi material kedua dari satu objek ya. Terus kita pergi ke shading, lalu ini kan sudah nih, kita seleksi yang bagian ini ya, jangan yang bagian ini. Kalau kayak bagian ini itu artinya menyeluruh itu akan mengganti semuanya. Sedangkan kalau yang ini itu hanya si bagian yang biru-birunya ini aja gitu. Terus kita pergi ke shading, lalu kita tekan shift A di sini. Ininya nggak bisa ya untuk shortcutnya kalau diaktifkan di sini. Penutupan guys kelihatannya. Kita oke, ini buat dulu. Kita tekan shift A di sini, lalu kita tambahkan yang namanya emission. Untuk warnanya kita jadikan warna kuning, kita zoom dulu. Lalu kita jadikan warna kuning ya, kemungkinan kuningnya segini. Setelah itu ininya kita putus ya, dan kita tambahkan ini ke bagian surface. Kalau volume jangan ya, karena nanti dia akan terangnya itu dalam bentuk volume, jadinya kayak berkabut gitu.
Nah kalau di surface ini hanya di bagian yang permukaannya saja gitu. Terus kita tekan lepas di sini. Nah ini kan sudah jadi warna kuning nih. Fungsi emission ini apa sih? Dia itu bisa menerangkan. Jadi kalau misalkan kita pergi ke shader di sini, lalu kita ininya kita aktifkan ya. Kalau masih di EV kita aktifkan untuk bloom, terus green reflection biar occlusionnya juga. Nah dia akan terang nih, sebenarnya ini terang guys tuh. Kalau kita lihat terang kan, kita akan mungkin ini yang kita aktifkan. Nah seperti itu. Kalau kita di EV nggak usah pakai itu, kita tinggal tunggu aja dan kalian bisa lihat terangnya ya kan, dan bisa lihat terangnya kalau sudah berada di EV. Jadi kayak gini. Ininya mungkin untuk kamera juga saya pindahkan dulu ya, ini kurang mundur ya ala kameranya. Saya pindahkan dulu, mana kamera, kamera kita mundurkan mungkin di bagian sini ya. Lalu kita cek kurang ke atas, kita ke ataskan aja. Nah seperti ini. Terus selanjutnya adalah kita pergi ke shader. Di sini shading, ini itu ya untuk ngerender gitulah. Kita tambahkan juga light yang bawaannya tadi. Nah, ini kan sudah jadi kelihatan kayak gini. Tapi saya saranin kalau pengen lihat hasil yang bagus ya memang sih di cycles, cuman resikonya adalah penggunaan dari CPU-nya itu bakalan menjadi lebih besar lagi, dan kalau sudah kayak gitu kemungkinan besar not responding itu besar guys, kalau misalkan PC kalian masih nggak kuat untuk render ini. Jadi ya untuk viewport yang biasa-biasa dulu, yang belum final, itu kalian evaluasi dari mode EV ini dulu gitu. Terus kita lihat di sini setting. Oke, ini kan sudah nyala nih guys, nyala kan. Nah itu jadi terus apa lagi ya, untuk lampu sih ya kayak gini sih sebenarnya, yang ada di bawah itu, yang ada di bawah sini itu sebenarnya kayak gitu, panjang gitu. Nanti tinggal kita tambahkan yang bagian tekstur-tekstur di tembok-temboknya ini, terus di lantainya juga itu, terus membuat meja ini. Dan ya semuanya berawal dari kasur yang paling pertama itu, karena kalau kalian sudah paham kasur, cara membuatnya kayak gimana, kalian bisa membuat yang taplak meja ini. Itu juga dengan mejanya juga, karena ini lebih mudah daripada kasur. Selanjutnya saya bakalan langsung aja ya, mungkin ke bagian tembok. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini itu kan nggak ada tuh temboknya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menghilangkan ini dulu. Lalu kita pergi ke cube panel, kita scale ke arah Z sini, tipiskan untuk bagian lantainya. Kita lihat di bagian kanan, lalu kita aktifkan ini dan kita akan dragging ke bawah. Oke, nah ini kan sudah nih bawahnya. Terus kita bakalan kasih tambah ini menjadi lantai kayu ya, tekstur kayu gitu. Nah caranya gimana? Sebelum kalian pergi ke shading, kalian pergi dulu ke edit dan preference. Pastikan untuk yang di advance ini, node wrangler-nya kalian sudah diaktifkan. Yang ini guys, yang ini itu kalian aktifkan dulu, karena itu sangat membantu banget untuk kalian membuat tekstur dari sebuah objek gitu. Terus kita pergi ke shading. Kalau sudah diaktifkan ya tadi untuk yang node wrangler, kita pergi ke shading. Nah di sini kita akan mengeksekusi bagian sininya. Kita lihat dulu ke viewport, lalu kita tekan new di sini, kita tekan Ctrl Shift T untuk mengaktifkan node wrangler-nya. Jangan lupa kita seleksi dulu untuk yang principal BSDF-nya ini, lalu kita tekan Ctrl Shift dan juga T. Nah di sini bakalan membuka sebuah folder dari PC atau laptop kalian ya. Terus kita pergi ke new volume. Lalu ini ada file gua ya, ini aku sensor aja.
kalian pergi ke tempat file yang sudah kalian download, di link di bawah di deskripsi itu kalian pergi ke sana. Nah, nanti mana ya, nanti kalian langsung aja tambahkan, kayak kalian seleksi semua gitu untuk bahan-bahannya. Ini aku cari dulu ya dimana untuk bukunya. Oke, jika sudah kalian seleksi semua kayak gini, terus kalian principal texture setup. Oke, kembali lagi ya. Tadi itu ada mungkin script dari blendernya ada masalah, jadi saya ini pakai blender yang versi terbarunya. Nanti saya install ulang aja untuk yang blender 2.9 nya. Jadi saya ini sudah pakai yang blender versi 3 ya. Tampilannya sedikit berbeda ya, memang tampilannya sedikit berbeda, dan ya itunya sama-sama aja sih, untuk fungsi-fungsinya sama-sama aja semua. Terus node wranglernya juga saya sudah aktifin. Lalu kita bakalan langsung eksekusi. Jangan lupa untuk select di bagian principal BSDF ini, baru kita klik shift, baru kita tekan shift, control shift dan T, dan kita masuk ke bagian folder dari tekstur yang sudah kalian download di bawah itu. Nah, kalau sudah, tinggal kita seleksi aja nih. Kayak misalkan aku pengen yang kayu ya, lantai kayu yang seperti ini, kita langsung aja seleksi kayak gini, semuanya kita seleksi semua ya, kita seleksi semua, lalu kita tekan aja principal texture setup. Di sini sudah nih kelihatan kan model dari bentuk kayunya itu sendiri. Lalu gimana caranya? Caranya yang ke selanjutnya adalah, sebenarnya ini ada yang salah guys. Oh iya, sebentar. Ini aku bakalan kasih material satu lagi di sini. Lalu kita pilih assign, kita kasih warna hijau kali ya buat tandanya. Nah, ini baru kita bakalan pergi ke principal. Kenapa kok saya lakukan seperti itu? Karena kalau kalian lihat tadi di pinggir bagian sininya itu dia bakal merengkat-rengkat, jadi nggak bisa senatural yang ada di atas kayak gini tuh. Jadi makanya itu saya ulangi. Kita ininya pilih scale nya jadikan 10. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Lalu untuk yang di bagian sini, nah, oke, ini kita sudah seleksi yang di bagian tepinya. Kita tambahkan lagi new material, kita kasih warna biru kali ya. Terus kita assign di sini. Oke, sudah ya. Nah, sama kita lakukan lagi node wranglernya tadi kayak gini. Lalu kita pilih semuanya kayak gini. Nah, seperti ini. Untuk ini kita cari yang mana yang bagian semakin merengkatnya. Mungkin ini bisa saya jadikan 10. Ini bisa saya jadikan 1. Dan juga untuk sebentar kok malah saya itu kan salah. Sebentar, saya tekan Ctrl Z guys, kebiasaan soalnya untuk mengundo kan settingannya mungkin berbeda ya dari versi sebelumnya. Oke, ini aku jadikan mungkin 0, mungkin 0,5. Nah, seperti ini. Sudah ya, sudah sama ya dengan model atasnya. Oke ya, kita lanjutkan sebentar aja. Di sini juga aku mau sholat. Jadi untuk view-nya kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Oke, tekstur dari kayunya juga sudah kelihatan. Untuk gelap terangnya kayunya juga sudah kelihatan semua. Terus untuk ininya, kasurnya juga sudah. BTW untuk kalian yang tanya, itu kok jadi hitam warnanya? Apakah itu perlu itu? Apakah karena dikasih warna enggak? Kasih warna hitam? Jawabannya enggak guys. Soalnya memang ada beberapa file
di Blender kalau misalkan itu diganti ya, kayak misalkan sudah beda depannya, kayak Blender versi 2 sama dengan Blender versi 3, itu kan sudah beda tuh fitur-fiturnya apa aja. Itu kalau dibuka di Blender versi 3 terus kalian buka lagi di Blender versi 2, nah itu dia bakalan ada yang gagal untuk membaca, karena di Blender versi yang lama itu nggak memiliki fitur ini, sedangkan adanya hanya di Blender versi yang baru. Jadi karena tadi itu ada kesalahan atau masalah di saat saya masuk ke shading lalu ke Node Wrangler, ya saya terpaksa dong untuk membuka Blender yang versi baru agar bisa mengakses Node Wrangler itu sendiri. Jadi kemungkinan besar ada file yang korup di Blender aku ini, makanya nanti mau aku yang uninstall lalu install ulang aja. Dan kalau kalian juga tanya gimana sih download Blender, kalian bisa langsung aja ketik Blender download atau blender.org, itu kalian bisa tuh nanti menemukan Blender tapi yang versinya terbaru aja, Blender yang versinya terbaru aja gitu. Oke, jadi mungkin sampai segini dulu aja ya, nanti saya telat mau sholat juga. Ini untuk tasuknya juga sudah selesai, untuk lampunya juga sudah selesai, untuk bantalnya juga sudah selesai. Dan mungkin buat kalian yang pengen menunggu video lanjutannya, karena ini saya rasa itu sudah selesai semua, jadi mungkin di next video bakalan aku buatin time lapse untuk project ini, atau mungkin juga untuk project yang berbeda gitu guys. So basicnya kayak gini dulu, ini sudah mencakup semua sih. Kalau kalian tanya ini kayak gimana, ini sama, sebenarnya ini sama. Jadi ini menggunakan Node Wrangler juga, cuman kalian harus mendownloadnya itu teksturnya berbeda ya. Downloadnya di mana? Kalau saya itu ada di Texture Heaven sekarang, dan namanya kalau nggak salah jadi Polyheaven. Nah di situ itu yang gratis, kalian bisa download beberapa tekstur-tekstur yang ada di Polyheaven atau Texture Heaven itu di situsnya ya, namanya itu Texture Heaven. Cuman kalau kalian pengen yang berbayar, itu ada yang namanya CG Trader, dan di situ kalian bisa mendapatkan lebih banyak tekstur yang kalian inginkan, dan itu luas banget lah, pokoknya luas banget. Ada HDRI juga, HDRI ya, ada itu juga. Itu untuk mengubah latarnya ini yang awalnya ini abu-abu itu jadi bisa menjadi pemandangan, atau bisa juga di malam hari gitu. Jadi dari kamera 360 derajat itu bisa menjadi HDRI gitu. Untuk jendelanya ini gimana? Sama, jendela ini juga menggunakan emission ya, warnanya putih, cuman mungkin kalian terangnya itu sesuaikan aja. Dan untuk ini juga model-modelnya ini kalian bisa dapatkan dari menekan Shift A, lalu kalian pergi ke mesh, dan juga lalu pergi ke circle. Di sini kalau kalian lihat ya, di sini itu kan bentuknya kan lingkaran nih. Nah itu kalian bisa rubah itu menjadi bentuk persegi heksagon ya, dengan cara ini kalian rubah aja ke 6 mungkin, terus kalian tarik ini ke sembuye. Nah ini kan sudah, tapi ini masih bolong. Caranya gimana untuk mengisi? Kalian pergi ke edit mode, kalian seleksi semua vertex yang ada di sini. Oke, dengan cara menekan A pada keyboard ya. Ini ya kok mati lagi. Dengan cara menekan A pada keyboard. Oke, kalau kalian sudah tekan A, maka semuanya akan terseleksi. Tinggal kalian tekan F. Nah di sini sudah, lalu kalian tinggal main extrude-nya aja. Terus untuk yang lampu-lampu yang kayak di pinggiran tadi itu sama konsepnya, langkah-langkahnya sama kayak kita memberikan lampu pada bagian bawahnya ini tuh. Ininya juga sama kayak selimut. Terus untuk modelingnya juga kalian terserah pengen modeling kayak gimana. So jadi mungkin segitu dulu ya video yang bisa aku sampaikan kepada kalian.
Untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa melakukannya di next video. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga berikan saran di kolom komentar untuk video aku selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.